jelaskan ini Ibu hari ini sedang meminta sumbangan, maksud dan tujuannya apa Ibu? Karena di Indonesia itu rupanya untuk mencari keadilan kita harus bayar. 8 tahun perkara kami tidak jalan di Mabes Polri, di Polda Sumut, kemudian ke Mabes Polri. 8 tahun selalu dibengkokkan. Ya, kami sudah habis-habisan. Jadi kami perlu sumbangan untuk melanjutkan supaya kami mendapatkan keadilan. Karena keadilan itu rupanya harus dibayar. Kalau nggak punya uang nggak bisa dapat keadilan. Itu rakyat kecil yang alami sekarang begitu. Makanya kami karena sudah tidak punya, ya kami sudah sumbangan supaya perkara kami diluruskan dan diselesaikan dengan benar. 5 tahun di Polda Sumut, 3 tahun di Mabes Polri sama saja penyelesaiannya. Perkara kami terus dibengkokkan, digoreng-goreng. Jadi kami terpaksa harus cari uang karena kami sudah habis-habisan. Sampai sekarang kami tidak bisa mendapatkan keadilan. Kalau boleh tahu perkara apa Ibu dan perkara apa Ibu? Perkara kami adalah bahwa tanah kami dirampas oleh sekelompok orang, digelapkan dengan cara membuat sertifikat baru. Kemudian tanah kami dijual. Sampai sekarang tanah kami belum bisa kembali. Sudah ada pengadilan tata usaha negara. Mereka bukan tidak lagi di pengadilan negeri. Mereka sudah kalah. Tapi tanah kita belum bisa kembali. Prosesnya yang sedang berjalan sekarang adalah di Mabes Polri. Tetapi itu pun terus dibengkokkan. Kami tidak bisa mendapatkan keadilan. Makanya kami sekarang terpaksa. Kami cari sumbangan untuk menyelesaikan perkara kami. Pesan yang disampaikan keadilan ini ditujukan untuk siapa? Pesan yang disampaikan itu pesan keadilan ini ditujukan untuk siapa? Ini ditujukan untuk siapa? Yang menangani perkara kami. Siapa Bu? Sekarang ini ya banyak pidana yang belum jalan. Masakan di pengadilan negeri sampai dua pengadilan, ada PT UN, ada pengadilan negeri bisa selesai. Masakan di pidana 8 tahun, 5 tahun di Polda, 3 tahun di Mabes Polri, itu kan sama pelaksanaan. Kenapa? Itu tanda-tanda. Kami tahu memang ada backing di belakangnya. Karena kami kan historis utara. Kami semua tinggal di luar Sulawesi Utara. Ya karena kakak saya yang kedua, dia sedang di luar negeri. Akhirnya karena kami diambil di Singapura. Sejak kapan? Sejak tahun yang kami temui pada tahun 2017, mereka sudah berobat sejak tahun 2008. Mereka bikin sertifikat. Kami baru tahu tahun 2017. Makanya tahun 2017 kami lapor ke polisi. Ya itulah, 5 tahun di Polda Sumut nggak jalan. Sekarang di Mabes Polri 3 tahun nggak jalan juga. Prof ini udah ingkrah 2 kali udah menang di pengadilan. Ya. Tapi realisasinya sampai saat ini tidak ada ini. Kan dari Polda Sumut, laporan kami di Polda Sumut sudah naik ke tahap sidik. Ya. Artinya ada tindak pidana kan? Ya. Sudah ditetapkan tersangka. Di Kejati Manado sudah ditentukan penetapan tersangka. Siapa yang jadi tersangka sudah ada di Polda Sumut. Dipindahkan ke Mabes Polri, malahan yang jadi tersangka itu dihilangkan, dianulir. Adanya tersangka yang baru. Sesuai peraturan KUHP, P16 itu tidak bisa dihilangkan begitu saja oleh Mabes Polri. Sampai sekarang mereka tidak mengadakan pra peradilan. Artinya
siapa yang sudah ditetapkan tersangka di Polda Sudut tetap harus dilanjutkan prosesnya, bukan dianulir seperti itu, dihapus orang lain yang jadi tersangka. Karena kami itu sudah sebagian besar dibeli orang, sudah ada rumah di sana, pembeli membangun rumah sudah ada. Jadi kami coba mengambil kembali, nggak bisa. Masakan kami yang punya tanah, lalu setelah kami berjuang di pengadilan negeri, di PT UN, lalu kami harus bayar pembeli tanah, enak yang terlambat dong. Kami harus menebus lagi tanah itu. Kami menuntut tanggung jawab, itulah sebabnya pidana ini harus berjalan. Jadi tujuan Prof saat ini meminta sumbangan untuk apa? Mencari keadilan, membeli keadilan di Mabes Polri atau gimana? Tujuan? Kami minta keadilan karena di Mabes Polri perkaranya terus pakai uang. Di Polda Sudut sudah ada tersangka, itu dianulir di Mabes Polri. Dia tidak bisa menganulir sembarangan, harus melalui pra-peradilan. Tapi faktanya itu yang mereka lakukan. Kami coba lapor ke Komisi 3. Penyidik selalu berbohong ke Komisi 3. Komisi 3 menunda FDP karena dari penyidik dikatakan perkara kita sudah selesai, sudah P21. Padahal pada hari yang sama ketika kami ke Komisi 3, kami mendapatkan SP2HP. Isinya tidak ada kemajuan, belum ada P21, tambahan tersangka tidak ada, bohong. Tapi Komisi 3 percaya, kemana lagi kita mesti cari keadilan. Kami terus berteriak sekarang, yaitu harus sampai ke Presiden. Ya harapannya dengan kami melakukan ini, biarlah para pejabat penegak hukum katanya bisa melek, punya rasa hati nurani. Kami yang sudah tua, 80 tahun semua, masih harus berjuang seperti ini. Kami dianggap sepele, bahkan oleh Direktur Reskrim Umum Dirkrim mengatakan, oh perkara kami itu perkara kecil, jangan dibawa ke Komisi 3 karena perkara kami itu perkara kecil. Tapi inilah contoh rakyat kecil yang cari keadilan, susah mendapatkan keadilan. Karena kami tidak punya uang, tidak bisa disangkal. Intervensi selalu ada. Karena lawan kami adalah orang yang kaya di Sulawesi Utara. Itu yang terjadi. Oke.